Untuk selanjutnya setelah kita bicara gravity wall, sekarang kita bicara dinding cantilever. Nah, ingat waktu kita bicara kolom bahwa Rankine itu cocok untuk cantilever dan counterport. Sedangkan kolom itu untuk gravity wall. Nah, sekarang perhatikan contoh soal ini. Ini ada dua beda. Cantilever kita pakai Rankine, tapi lihat di sini. Untuk bagian yang di depan ini ada miring, sehingga di sini kita menggunakan KA-nya adalah menggunakan rumus Rankine yang ada kemiringan, yaitu ingat betanya adalah beta kemiringan ini, yaitu KA sama dengan cos beta kali cos beta min akar cos kuadrat beta min cos kuadrat pi per cos beta plus akar cos kuadrat b min cos kuadrat pi. Dengan di sini kemiringannya adalah betanya 10 dan pi data tanah 20, sehingga KA-nya 0,52. Nah, tapi untuk KP-nya kita nggak bisa menggunakan KP sama dengan 1/KA. Kenapa? Karena KA-nya posisinya miring, KP-nya datar, sehingga kita menghitung KP-nya menggunakan rumus Rankine yang tanpa kemiringan, sehingga KP sama dengan tangan kuadrat 45 plus pi per 2 sama dengan tangan kuadrat 45 plus 0 per 2 sama dengan 1. Dengan di sini posisinya hanya 3,5, H aksennya 3,5 tambah 2 tangan beta, sekian. Nah, sehingga tekanan tanah aktifnya pada saat Z sama dengan 0. Kenapa di sini 3,5? Karena di sini 3,5, ini ada kemiringannya, sehingga di sini ini HA, ini HA aksen. Ya. Jadi H aksen adalah 3,5 tambah 2 tangan beta, 2 kali tangan 10, panjang sininya 2, ininya 2 nih, nah ini 2, sama dengan 3,85. Jadi yang sisi ini 3,5, yang sisi ini 3,85. Sehingga nah, tekanan tanah aktifnya kita gunakan yang 0 dan 3,85. Saat dia 0, maka sigma kali Z tambah Q-nya adalah 2 ton, dikali KA min 2 C akar KA sama dengan 0,75, sedangkan Z sama dengan 3,85 sama menjadi 4,36 T. Nah, sekarang kita gambar, kembali kita gambar, hitung PA-nya berapa, PA, PW. Nah, sama seperti kemarin waktu kita ngitung dinding penahan tanah posisi miring, karena dia segitiganya posisi miring di sini, jadi dasarnya kayak dasar di sini. Dasarnya dasar kemiringan taruh ke bawah, tarik garis, ketemukan di sini siku. Ini siku di sini. Sehingga di sini PA1 dan PA2 kita pecah menjadi VV dan VH. Sehingga ada PA1V, PA1P2V, PA1H dan P2H. Sehingga di sini yang kita perlukan untuk menghitung tekanan aktif itu pH. Karena PV itu jatuhnya nanti waktu kita ngitung momen. Jadi pH sama dengan PAH1 tambah PAH2 sama dengan 9,70 dari breakdown ini. Jadi PA1, PA2. Dasar ini samakan kemiringan ini, tarik garis lurus, taruh kemiringan, ketemukan siku di sini. Kemudian, waktu menghitung momen, maka menghitung momennya ada dua, momen akibat VH dan momen akibat VV. Sehingga di sini ada MG1 sama dengan PAH1H kali setengah H, yang untuk posisi ini jaraknya kan setengah H. Sedangkan di sini yang PAH2 adalah sepertiga H, karena dia segitiga. Sehingga MG-nya adalah 14,27 dan MVV-nya adalah 1,75 dan 4,24, sama dengan pasif juga seperti itu. Kemudian kita hitung momen berdasarkan cantilever wall. Untuk mempermudah kita pecah dia menjadi beberapa bagian juga sama beratnya. Jangan lupa tanah di atas sini harus dihitung beratnya juga untuk menghitung momennya. Dan juga untuk lengan momennya dihitung, sehingga ketemu momen tahanannya adalah 54,59. Kita cek stabilitas. Gulingnya adalah momen tahanan tambah momen pasif dibagi momen guling, 54,59 tambah 0,78 bagi 14,27. Dia save. Kemudian untuk gesernya sama seperti rumus waktu kita bicara dinding penahan tanah. Kemudian kontrol eksentrisitas sama juga. Dan daya dukung tanahnya kita kembali CNC tambah KNQ tambah setengah gamma BN gamma, kita bandingkan terhadap sigma max-nya. Dan nah sekarang selanjutnya, nah ini yang kita perlu cek, karena cantilever ini bahannya dari beton, ada kemungkinan dia akan crack. Ingat, karena ada momen crack di beton, sehingga kita cek kontrol potongan titik kritisnya. Untuk potongan 1-1 kita cek dulu di sini. Potongan 1-1, sigma 1-nya adalah sekian tambah M1 M2, sehingga di sini kontrolnya potongan titik 3 juga harus dilihat di sini. Nah. Oke, sekian untuk cantilever wall. Untuk lebih jelasnya lihat kembali slide waktu dinding penahan tanah yang sebelum ini.
Jadi dia prinsipnya sama, bedanya waktu menghitung KA saja, KP, sama waktu mengurai PA dan PV ini. Untuk kontrol potongan kritis sendiri sebenarnya dia tidak terkait dengan stabilitas. Stabilitas kita cuma perlu mencek guling, geser, dan daya dukung. Akan tetapi di sini ini terkait dengan nanti beton itu dia akan retak atau tidak. Nah, jadi silakan sambil lihat sendiri. Oke, untuk pertemuan ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.